sebelumnya Beito Tunggen semua. Nah, pada malam ini kita membicarakan dengan tema mengapa umat Konghucu tidak puasa katanya. Ya sebenarnya pemilihan tema ini disebabkan adanya diskusi yang sebelumnya ya, di mana ada perbedaan antara pengucapan suatu huruf ci dengan cai, di mana jika dilihat dari bentuk hurufnya hanya memiliki sedikit perbedaan. Kita bisa lihat di papan tulis lah, saya sudah menuliskannya supaya kita tahu ya, yang di bagian sebelah kanan dengan sebelah kiri gitu. Yang ini adalah ci pada zaman sekarang, pengucapan ci ini ya, pada zaman dahulu diucapkan cai. Kalau ini tetap cai, sekarang pun diucapkan cai. Jadi ci dengan cai, mungkin kita bingung karena buka-buka kamus yang zaman sekarang, sehingga terjadi kesalahan dalam pengucapan. Jadi sebetulnya kalau nggak buka kamus sih, semua yang ada di kitab-kitab kuno itu pakainya cai. Nah, huruf C pada masa kini dan pada masa zaman dulu itu perbedaannya. Semua warisan kitab Susu Wuching itu, semua huruf ini itu dibaca cai. Ya. Jadi jarang sekali pengucapannya dengan huruf ci. Nah, kita bisa melihat dengan mengacu pada salah satu ayat yang diambil dari Chung Yung 19 ayat 14 itu, coba dilihat. Isinya saya nggak usah semuanya ya. Dengan berpuasa membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, tidak melakukan yang tidak susila, kita dapat membina diri. Ini dalam bahasa Mandarinnya juga saya tulis. Jadi kalau yang mau belajar bahasa Mandarinnya ya boleh lah ya. Jadi kalau dalam terjemahan Mataki, huruf ini diartikan berpuasa. Arti yang sebenarnya adalah membersihkan diri sebetulnya, atau mensucikan diri. Jadi sesungguhnya diterjemahkan berpuasa itu kurang tepat. Lain halnya dalam kitab Lici ya, pada Citung itu, yang kurang lebih begini isinya. Ketika tiba waktu menaikkan sembahyang, seorang jince akan bersuci diri. Nah, di sana ada penjelasan dengan tanda kurung buka. Cai artinya di sini berpuasa lahir batin. Yang dikatakan bersuci diri itu ialah menjadikan semuanya suci, mensucikan yang tidak suci sehingga semuanya sempurna suci, dan seterusnya lah ya. Berpuasa dalam huruf Mandarinnya itu cai yang sebelah sini, ya kan? Seperti yang sering kita omong, kita dengar ya tentang cai. Nah, cainya itu ini. Kalau cainya orang Buddha, cainya itu sayur artinya. Kalau kita cai itu cainya cai ini, berpantang ini. Berpantang atau berpuasa. Sedikit sekali perbedaannya antara huruf ini dengan huruf ini. Di huruf ini ada huruf xiao, huruf kecil, artinya kecil xiao. Jadi berpuasa itu bagian dari mensucikan yang jauh lebih kecil gitu. Jadi kalau mensucikan diri itu lebih utuh seutuhnya. Manusia lahir batin.
Makanya ada sedikit kebingungan kalau kita baca ayat yang tadi dari Lici, di depan dikatakan ci, tapi bagian dalam ada istilah cai itu berpuasa lahir batin. Jadi memahami pengertian cai sebagai mensucikan diri maupun cai sebagai berpuasa atau berpantang dalam agama Konghucu ini adalah bagian dari pembinaan diri ya, atau Shusen. Coba kita perhatikan pada ayat Chungyong yang tadi ya, dengan berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, tidak melakukan yang tidak susila, kita dapat membina diri. Itu terjemahan Matakin ya. Tapi bagi saya, ya kita lah umat Konghucu yang ingin mendalami, maka ayat ini seharusnya diterjemahkan begini. Mensucikan diri harus dengan kesadaran atau mengerti. Harus dengan semangat dan keyakinan. Selanjutnya sih, kalimat selanjutnya sih pasti paham, yang tidak susila jangan dilakukan. Maka demikianlah membina diri. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, cai min seng fu oleh Matakin diterjemahkan membersihkan diri, berpakaian lengkap ya oleh Matakin. Tapi seharusnya kalau dalam pandangan saya yang dimaksudkan mensucikan diri ini harus ada koma. Min, sadar, mengerti, paham. Kemudian seng, artinya energik, ya semangat. Lalu fu ini artinya yakin. Baru itu namanya mensucikan diri. Kalau mensucikan diri berdasar pemahaman Matakin hanya dengan membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, saya rasa bukan mensucikan diri itu. Hanya berpuasa saja. Jadi kalimat yang pertama yang diucapkan, yang ditulis oleh Matakin berbeda sekali jika dibandingkan dengan terjemahan saya, di mana kesadaran, semangat, dan keyakinan adalah sesuatu yang mutlak perlu di dalam batin tiap pribadi sebagai makhluk individu ya, dan menjalankan kesusilaan dalam pergaulannya dengan sesama. Ini menunjukkan sebagai makhluk sosial. Demikianlah so-i Shusen. Demikianlah membina diri. Jadi dalam pemahaman saya, kesadaran, semangat, dan keyakinan yang dalam mandarnya tadi disebutkan Ming Seng Hu itu dijabarkan sebagai bentuk latihan Qingzhou kalau saya ya. Jadi orang yang berlatih Qingzhou dalam kondisi tenang, hening atau Qing ya, Qingzhou itu tenang adalah kondisi pikiran yang alami gitu, yang sesuai dengan hukum Tian, kondisi sewajarnya lah. Nah, ini harus diyakini dulu benar-benar bahwa ini kondisi yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kalau kita nggak percaya, ya susah juga. Jadi harus diyakini dulu bahwa dengan kondisi pikiran yang hening, maka kita akan mampu untuk terkoneksi pada watak sejati. Ya. Karena koneksi firman Tuhan itu untuk sampai kepada kesadaran, bila kita dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit terkoneksinya, itu nggak semudah itu. Jadi dengan melalui keheningan lah, belajar hening ya. Nah, keadaan kondisi seperti ini harus diyakini bisa gitu untuk melakukan Qingzhou. Nah,
di samping kondisi hening ini dituntut kesadaran yang dalam hal ini diaplikasikannya dalam bentuk fokus. Artinya pikiran kita dibuang tapi hanya satu, fokus kepada misalnya mengikuti jalan napas atau memperhatikan ujung hidung. Itu sebagai syarat. Ini sebetulnya berguna juga untuk menghindari pikiran yang kosong, lalu bisa kemasukan roh-roh yang nggak karuan gitu. Sebetulnya tujuannya itu. Nah, untuk melakukan Qingzhou, manusia membutuhkan tekad yang kuat atau keinginan yang kuat. Ini kita namakan semangat. Guna menjaga kesucian diri pribadi dalam kehidupan bersama dengan sesama manusia, maka kita terapkan 4 pantangan itu. Atau seu, ya, 4 pantangan itu kan yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan dilakukan. Jadi harus ingat, ayat ini adalah tafsir dari pribadi saya loh. Boleh diikuti dan juga boleh tidak diikuti. Jadi jangan menganggap bahwa Matakin itu salah. Ya. Benar adanya itu, cuman perbedaannya bagi saya, bagi yang ingin mendalami lebih jauh harus diterjemahkan begitu. Nah, untuk memperoleh kesadaran, nggak cukup hanya dengan melakukan keheningan itu, nggak cukup ya. Tapi harus juga berusaha untuk mencukupkan pengetahuan. Ini Ming di sini itu artinya terang, jelas, mengerti, ya, paham. Ini pengertian Ming. Jadi dalam keadaan kesadaran ini kita harus memahami. Tanpa paham ya, atau tidak tahu ya, percuma ya. Jadi karena itu butuh juga pengetahuan. Jadi pemahaman Qingzhou jangan diartikan sebagai pelajaran ilmu kebatinan yang kebanyakan orang beranggapan dengan Qingzhou semedi akan memperoleh kekuatan. Tetapi Qingzhou ini sebetulnya lebih kepada usaha mampu untuk memanage diri sendiri ya, diri pribadi kita melalui spiritual dalam hal ini. Dalam Konghucu, belajar spiritual untuk menghasilkan suatu kemajuan sebetulnya. Jadi mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan spiritual itu bukan berhubungan seperti hal-hal yang gaib ya. Kita sering salah kalau kita menerjemahkan istilah spiritual itu dengan hal-hal yang gaib atau dengan ilmu kebatinan. Dalam agama Konghucu, belajar spiritual itu untuk menghasilkan kemajuan dalam kehidupan kita. Karena begini, intuisi atau kreativitas itu sebetulnya bersumber dari spiritual yang ada di dalam batin kita. Kreativitas itu bukanlah sesuatu yang didikte dari luar gitu, dengan aturan atau tata cara atau hukum. Demikian juga dengan inovasi. Kehidupan kita perlu inovasi, perlu kreativitas. Jadi inovasi itu adalah produk spiritual. Karena produk dari kalbu atau hati kita, hati dan pikiran manusia. Dan ini kalau hati dan pikiran manusia itu sebetulnya wilayah spiritual.
Orang beranggapan kalau agama Konghucu harus belajar Qingzhou itu nanti larinya ke spiritual, itu nggak benar itu. Jadi pengertian spiritual Konghucu bukanlah sesuatu semacam mistik atau ilmu kebatinan atau semacam kesaktian lah. Qi dalam hal ini ya. Lalu di mata kini itu Qi itu diterjemahkannya semangat. Saya lebih cenderung kepada spiritual. Jadi Qi di sini adalah daya jiwa, satu energi jiwa yang perlu kita tata gitu, kita manage sehingga mencapai kemanusiaan manusia yang seutuhnya, manusia seperti yang dikehendaki oleh Tian. Makanya itu sebabnya Meng Tze mengatakan bahwa Qi adalah panglima daripada cita-cita. Sudah benar diterjemahkan semangat kalau di Meng Tze itu. Jadi seluruh ajaran Nabi Konghucu adalah wilayah ajaran tentang spiritual, di mana berpokok pada pembinaan diri, yang nantinya itu untuk pembinaan diri. Karena dalam Taihak dikatakan dari raja sampai rakyat, jelata mempunyai kewajiban yang pokok, yakni membina diri. Membina diri secara utuh manusia lahir dan batin agar mencapai tujuan tertinggi yang dicita-citakan oleh manusia. Coba perhatikan kalau dalam ajaran Konghucu, bukankah semua ajaran Konghucu tentang cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, bijaksana, bakti, rendah hati, rasa iba, mengalah, menghormat, setia, tepat sarira, dan sebagainya. Semuanya itu bukankah merupakan hasil pengembangan dari spiritual? Termasuk juga semua hasil kreativitas dan inovasi adalah pengembangan batin manusia yang terdalam. Sama juga dengan seni, ya, bersumber dari olah mental, ya. Dan karya-karya umat manusia itu semua sebetulnya berasal dari bagian yang mendalam dari mental manusia, yaitu alam spiritual. Jadi bukan berhubungan dengan masalah-masalah gaib atau kesaktian, ya. Nah, berkaitan dengan ayat di atas tentang berpuasa atau mensucikan diri, itu sebetulnya berhubungan dengan olah mental, yang berhubungan dengan spiritual, guna membina diri agar menjadi manusia yang dikehendaki oleh Tian, ya, manusia yang sesuai kodrat kemanusiaannya. Dengan kata lain, kita sebetulnya belum menjadi manusia seperti yang diharapkan atau ditetapkan oleh hukum Tuhan. Jadi berpuasa dalam agama Konghucu adalah bagian dari usaha manusia agar pribadinya memiliki kemampuan untuk membina diri. Nah, kenapa saya mengatakan melalui Qingzhou? Karena sebetulnya firman Tian itu memiliki sinyal. Sinyal ini tidak tertangkap atau samar-samar atau frekuensinya rendah, sehingga kita nggak menyadari adanya sinyal firman Tian ini. Dengan usaha manusia berpuasa, itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari usaha manusia untuk membina diri, ya. Dan tentang keharusan atau kewajiban berpuasa, itu sebetulnya kreativitas manusia, ya. Dengan berbagai macam persyaratan.
Di dalam ajaran Konghucu tidak ada tersurat ketentuan seperti itu. Tetapi lebih menekankan kepada apa yang tersirat, melekat sebagai kodrat pribadi kita sesuai dengan hukum Tien. Nah, kalau kita renungkan, mengapa sih sebetulnya kita harus menyiksa diri dengan berpuasa, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ditetapkan jangka waktunya 3 hari, seminggu, atau Senin Kemis, berapa hari, berapa jam, dan sebagainya. Kenapa kita tidak mau belajar berpuasa langsung dalam kehidupan nyata dengan misalnya tidak melakukan perbuatan yang tidak susila? Ini sama aja berpuasa sebetulnya. Secara langsung, tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, tidak menjadi pemarah, tidak menjadi orang pembenci, tidak dendam, tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Banyak sekali ya. Bagaimana berpuasa berpantang. Kalau berpuasa dalam pengertian umum, orang berpantang dalam hal makanan. Itu hal yang kecil. Hanya huruf kecil ini dicantumkan dalam huruf cai di bagian bawah. Jadi perlu juga disadari mengapa ada ketentuan harus berpuasa. Yaitu yang saya katakan, manusia memiliki kreativitas, inovasi. Kenapa? Karena manusia itu mempunyai tingkatan karakter yang berbeda-beda, yang dilakukan dengan aturan, yang perlu dibuat ketegasan, perlu dibuat kewajiban supaya taat. Nah, tentang tingkat karakter manusia kan ada di dalam Chung Yung. Dari tingkat 1, 2, 3, dan 4. Ya kan, kalau hanya sekedar himbauan memang manusia ogah-ogahan, ya. Tetapi kalau sebagai umat Konghucu ya harus berusaha mengikuti watak sejati, ya kan? Itu kan pengakuan iman kita. Jadi sudah menjadi kewajiban sebetulnya bahwa firman Tien itulah dinamakan watak sejati, berbuat mengikuti watak sejati itulah dinamai jalan suci, bimbingan dalam jalan suci itulah agama. Terus dengan ayat Taihak, jalan suci bagi orang-orang besar adalah menggemilangkan kebajikan bercahaya, mengasihi sesama manusia, dan menjalankan peran sampai setiap peran dalam kehidupan itu sampai pada puncak yang terbaik. Lalu Wei itu Tung Tien, Sien Yu itu hanya kebajikan, Tian berkenan. Sesungguhnya hanya satu kebajikan. Jadi umat Konghucu tanpa ditekankan harus atau wajib berpuasa, seharusnya dari pengakuan iman itu saja harusnya merasa wajib gitu untuk berpuasa, tidak berbuat yang tidak baik. Nah, jadi tujuan daripada mereka-mereka yang menetapkan berpuasa dari sana itu sebetulnya diharapkan dengan kewajiban semacam itu manusia akan memperoleh pencerahan dan kesadaran bagaimana hidup manusia sebagai manusia sesuai dengan kehendak Tien. Jadi itulah ya uraian singkat tentang kenapa sih di dalam agama Konghucu tidak ada kewajiban berpuasa. Ya, puas tidak puas jawaban saya begitu. Sebetulnya ada seperti yang di Lici, ya. Tapi itu kan urusan lain. Ketika akan
melakukan pernikahan, tentang cai sebagai bentuk sumpah berpuasa lahir dan batin. Ya, begitu uraian saya yang singkat. Itu boleh dijadikan pertanyaan atau boleh didiskusikan bersama, kita belajar bersama. Barangkali ada hal-hal yang saya tidak tahu, bisa ditambahkan kekurangannya. Mau nanya kok, ini kan ya, jadi kalau kita baca Lici itu ada dua pemahaman. Ya, kalau kita baca yang mengenai mau melakukan urusan besar itu kita melakukan cai, yang 7 hari longgar, 3 hari ketat. Nah itu maknanya gimana tuh kok? Ya, urusan besar itu kan seperti ngawinkan urusan besar. Ya kan, atau itu kebanyakannya sebetulnya yang di Lici itu berhubungan dengan negara sebetulnya. Berhubungan dengan negara. Misalnya sembahyang untuk syukuran panen yang baik, itu biasanya yang melakukan urusan besar itu biasanya negara. Tapi kalau misalnya kita masyarakat biasa melakukan juga boleh, ya seperti membangun rumah misalnya, membangun rumah tangga anak kita, itu boleh juga dilakukan, dijadikan suatu. Artinya 7 hari longgar, 7 hari ketat. Jadi misalnya hari ini saya puasa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu longgar. Kalau penuh, sehari penuh, itu ketat dalam pengertian ini. Jadi tergantung tekadnya. Misalnya hari ini saya ingin mau makan nasi putih saja, ya kan, dengan minum air putih. Nah, 7 hari longgar, itu artinya selama kita makan nasi putih atau air putih, kapan saja boleh makan. Begitu terasa lapar, makan siang, ya nasi putih, air putih. Sore atau 2 jam kemudian lapar, boleh makan. Tetapi kalau yang ketat, itu harus jam 6 mulai, jam 6 malam, 1 kali makan, cuma 1 kali nasi putih dengan air 1 gelas. Harus mulai puasa lagi. Nanti mulai makan lagi jam 6 sore lagi. Itu ketat namanya. Atau berpantang ciacai. Ya, kita makan ciacai. Sebetulnya ada yang ketatnya. Akhirnya yang ketat itu harus makannya sayur aja. Nggak boleh dengan nasi gitu. Itu namanya ciacai, makan sayur namanya. Tapi kalau sekarang kan makan nasi dengan sayur, itu bukan ciacai, itu ciafancai, makan nasi dan sayur gitu. Jadi pemahaman itu seminggu longgar, seminggu ketat gitu. Jadi tergantung ya, bisa nggak makan total yang 3 hari itu atau ya mutih itu. Iya, jadi yang namanya tergantung kitanya. Iya, kelonggaran kita yang sebab ini kan sebetulnya untuk suatu usaha kita melatih diri menghadapi, memegang teguh tekad kita ini, saya mau makan nasi putih saja. Itu kan pernyataan kita, niat kita, tekad kita diuji gitu dengan melalui cara begitu. Dan ini berguna nanti kelak sebetulnya dalam kehidupan keseharian. Tekad ini bisa diterapkan dalam kehidupan demi kemajuan kita. Nah, inilah namanya semangat atau spiritual yang dilatih untuk kehidupan juga sebetulnya gitu.
itu kan jasmaninya ya kok ya. Sebetulnya kalau Iya, cai di sini kan pemahamannya itu kan hati tidak memperturan pikiran yang sia-sia. Ia mesti memadukan diri dalam jalan suci. Ia tidak membiarkan kaki tangannya melakukan gerak langkah yang sia-sia, tetapi mesti memadukan di dalam li. Demikianlah seorang cince di dalam bersuci diri. Ia benar-benar berusaha meluas sempurnakan sari kecerahan kebajikannya. Maka iya. 7 hari bersuci diri longgar untuk mencapai ketetapan tujuan. Dan 3 hari bersuci diri penuh untuk menciptakan keberesan suasana seluruh batin. Ya kalau sudah terbiasa kelonggaran ini kan sebetulnya salah satu bentuk pasti di awal-awal ini berat sekali. Cobain aja ya. Kalau mau coba-coba pada belajar mutih misalnya, cobain sehari 2 hari atau 3 hari lah, nggak usah banyak-banyak. Boleh kapan saja makan nasi putih dengan air putih. Coba, beratnya setengah mati. Hari pertama, kedua, coba aja. Jadi kalau belum pernah mencoba jangan ngomong lah. Ya. Setelah ketiga, nah mulai terbiasa. Hari keempat, hari kelima, itu makannya masih bebas. Setelah hari ketujuh, memasuki hari yang ke-8, cobalah waktunya ditetapkan, ya kan? Ya seperti puasa pada umumnya, mulai pagi hari makan baru sore. Nah ini waktunya. Kalau tadi bebas, waktunya kapan aja. Jadi ini lebih ketat. Ya. Nah di sana akan terasa beratnya dan tekad kita sampai bertahan atau tidak. Jangan sampai batal gitu istilahnya. Cobain aja. Jadi ayat-ayat di situ sebetulnya menunjukkan persyaratan itu ya. Tidak melihat benda-benda, tidak mendengarkan musik. Itu hanya merupakan persyaratan agar pikiran kita itu jangan menjadi tergoda gitu. Sebab biasanya semua itu dari pikiran manusia itu sendiri. Termasuk dalam cingco juga sebetulnya. Ketenangan pikiran itu dibutuhkan. Nah, tapi tetap aja yang namanya manusia. Jadi cingco itu sebetulnya jauh lebih sulit ketimbang puasa ya. Kalau puasa itu kita masih boleh jelalatan kemana-mana. Tapi kalau udah cingco, pikiran kita yang harus dikendalikan. Ini yang rada berat. Nah itu tergantung pribadinya. Gitu. Nah, begitu gimana? Nah ini yang kedua ya kok ya. Jadi kalau kita lihat tadi huruf cai itu kan ada 2 macam ya. Yang kata Kokong Yok, yang satu dalam bahasa modern kan ci ya, yang satu Ya, cai. Nah kalau kita lihat di kitab lici itu yang huruf cai dalam arti yang ada huruf xiao-nya itu kan itu cuman ada pada saat kita mau upacara pernikahan itu kita begadang sama cai ya, cai seperti itu ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita urusan besar itu mau menikah, tapi kenapa di sini kok beda ya? ya itu kan urusan besar juga sebetulnya sih. Cuman di sini kan cainya kan lebih ke arah pantangnya, pantang dalam arti makan ya. Kalau yang Iya, tadi kan cainya lahir batin bener-bener kita menjaga perilaku, nggak dengerin musik, kan macem-macem tuh. itu kan makanya di dalam kurung cai leak suci itu cai berpuasa lahir batin kan. Ya enggak, di situ ada tulisannya begitu. Ada. Ya, kalau secara lahir berpuasanya bentuk makanan, ya. Kalau secara batin ya bisa enggak berpuasa batin itu gimana coba? Yang Tidak tadi berbuat. yang di licinya kan udah dijelasin ya, puasa batin itu. Jadi hatinya tidak mempertukarkan pikiran yang sia-sia. Dia mesti memadukan diri dalam jalan suci. Ia tidak membiarkan kaki tangannya melakukan gerak langkah yang sia-sia, tapi mesti memadukannya di dalam li. Kayaknya gitu deh. Sama jangan dengerin musik, soalnya
supaya keinginannya jangan membuncah lah kira-kira kayak gitu ya. Kemana-mana dari keinginan. Iya, dia tidak berani membuyarkan citanya. Jadi kalau dia yang mau menikah itu cainya sama ini atau beda sebetulnya kok? Ini Sebetulnya sebenarnya yang penting ya. secara tradisi ya, ketika saya kawin ya, istri saya ciacai sampai sebulan. Saya juga berpuasa, Bang. Itu tradisi loh. Sebelum saya membaca lici ini, ya kan? Ya. Sebelum menikah itu. Jadi bentuk lalakon seperti itu tergantung daripada pribadinya sendiri. Dan biasanya dari orang tua yang menetapkan begini gitu. Ya itu disebut kreativitas kita lah. Gimana supaya hakikinya berjalan gitu. Dengan tanpa menghilangkan tujuan utamanya itu. Apapun bisa dia, ya kan? Berpuasa itu apapun bisa. Dengan cara apapun bisa. Tapi terus terang ya kok ya, kita tuh dengan sikap seperti itu ya, kalau zaman sekarang nih, wah susah nggak bisa ngedengar musik. Nah itu yang menyebabkan orang-orang Konghucu tuh akhirnya upaya untuk meningkatkan spiritualitas itu benar-benar jauh. Kita itu selalu excuse gitu loh. Jadi selalu mengatakan, wah ini susah ya kalau zaman sekarang nggak dengerin musik, wah susah ya begini ya. Ya justru sebetulnya kalau kita denger musik ya harus dihindari, kan mestinya kan gitu. Menurut saya orang-orang Konghucu zaman sekarang itu terlalu banyak excuse sih. Jadi apapun juga nggak dilakukan karena sulit gitu. Nah itu. Karena kalau kita baca lici yang lain juga, ayat yang lain misalnya, di dalam upacara pernikahan tidak ada musik. Itu udah jelas gitu loh, dikatakan tidak ada musik. Tapi sekarang kita itu selalu, yang nggak bisa lah, nggak ada musik, udah biasa kok kalau upacara kan kita, lien juga selalu pakai musik katanya. Nah bukannya kita ikutin lici, tapi kita ngikutin orang lain. Nah itu yang menurut saya sebenarnya ada sesuatu yang nggak bener gitu loh. Ini juga terjadi terhadap yang namanya cai ya, terhadap cai ini. Jadi kalau kita lihat di dalam huruf ya, kalau kita di dalam huruf modern ini, yang namanya berpuasa tuh berpantang tuh akhirnya menjadi cai ci. Cai cie. Ya karena mungkin itu udah pengaruh dari Buddhisme kalau menurut saya. Di lici banyak huruf C itu muncul tapi di depannya dibarengin sama ci-nya kita, cie gitu loh. Cicie. Itu. Nah. Tapi nggak tahu di matakin diterjemahinnya sebagai puasa atau yang lain. Saya belum selidiki itu. Atau bersuci diri, jangan puasa secara rohani. Ci-nya itu sebenarnya sepatutnya. Ya nggak tahu tuh Kok Kongkyok udah itu nggak ngamatin. Zaman modern kan disebutnya cai cie, ya. Yang namanya berpantang atau puasa itu cai cie, nggak pernah berdiri sendiri sebagai cai. Ya, karena zaman dulu itu ngomong itu seperti yang tadi saya di sini diartikan di sini. Kalau Hatsuchi menerjemahkannya tanpa koma ini. Ini fu juga artinya pakaian. Ini artinya bersih, ya kan? Ini artinya lengkap. Jadi diterjemahkan oleh hak suci itu membersihkan diri itu artinya ming dalam hak suci. Lalu berpakaian lengkap ini fu juga berpakaian, ini lengkap. Jadi kalau zaman dulu seharusnya biasanya diterjem kayak Guan Heng Li Cheng. Kalau diterjemahkan jadi satu beda. Enggak Yen sebagai maha awal. Heng sebab di sana tidak mengenal koma ya, waktu zaman dulu itu tidak mengenal koma. Jadi diterjemahkannya itu enggak salah juga. Hak suci mengatakan begitu gitu. Diterjemahkan begitu. Yang penting mah hakikatnya sebetulnya dari semua ini adalah pribadi, individu. Artinya niat pribadi. Cai Ming Seng Hu. Semangat
tekad, ya, sadar sendiri di pribadi. Keluar untuk Susan ini, ya jangan melakukan perbuatan yang tidak susila. Ini yang keluar, ini dalam hati kita. Ini yang keluar, ini artinya Susan. Demikianlah membina diri. Jadi ini itu puasa itu apa itu sebagai bagian membina diri. Jadi tujuannya tetap saja untuk yang pokok ini membina diri. Tujuannya sih. Cuman pada masa itu melalui lici ditetapkanlah istilah berpuasa, berpantang atau mensucikan diri. Sebetulnya intinya sih itu juga. Memang sulit ya kita untuk menerapkan ajaran yang sesuai dengan lici di zaman sekarang. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, kecuali raja yang menetapkannya. Baru kayaknya nurut semua. Nah, kita kalau menerapkan, nggak tahu nih kalau Matakin punya wewenang, bisa atau tidak. Jadi nggak semudah itulah. Seperti pernikahan, ngikutin menurut lici nggak boleh pakai musik. Lalu kita pakai musik. Nah, apakah ini nanti tidak bertentangan dengan perkembangan zaman gitu? Kecuali untuk pribadi yang memang ingin mentaati ya silakan saja gitu. Jadi kalau saya pikir ya kok ya, kalau di dalam lici itu kan yang namanya nggak boleh nggak boleh musik itu adalah upacara pernikahan. Jadi artinya sebetulnya kita tuh misalnya upacara lien nggak usah ada musik, itu bisa ditetapkan. Tapi kalau misalnya pesta pernikahan tuh berbeda dengan upacara. Kenapa sih alasannya lici mengatakan kita itu di dalam upacara pernikahan itu tiada musik? Karena yang namanya upacara pernikahan itu bukan kita gembira, mestinya sedih. Sedih karena kita akan berpisah dengan orang tua dan kita memperoleh tugas untuk mempunyai penerus. Nah, kalau kita kan spiritnya kan itu sebetulnya. Jadi bukan artinya kita di dalam gedung pesta itu kan sesuatu yang berbeda. Tapi istilah di dalam kita sembahyang lah, anggap sembahyang samkai atau sekarang lien. Kalau kita lihat dari spiritnya ini mestinya ya kalau menurut saya kalau kita memang mau mengikuti spirit pernikahan di dalam Konghucu, ya kenapa kita nggak lakukan? Itu sesuatu yang mungkin sebetulnya. Gitu. Jadi artinya kita mesti ubah kalau menurut Oe sih. Makanya saya kemarin waktu saya mau di Lien, pernikahan waktu di Tasik, saya nggak mau ada musik. Gitu. Kurang lebih gitu kok. Maksudnya disyariatkan gitu ya, Cek? Ya mestinya begitu dong. Licinya mengatakan kenapa nggak ada musik itu karena kita bukan gembira kok. Pernikahan itu kita mestinya sedih mau berpisah dengan orang tua. Dan kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meneruskan, untuk mempunyai penerus di kemudian hari. Itu tanggung jawab yang besar. Kenapa kita malahan gembira, happy-happy, itu kan tradisinya orang lain sebetulnya, tradisi spiritualnya orang lain yang kayaknya kita adopsi. Ya kayak pemahaman Cai Cie, kan beda sebenarnya di dalam Buddhisme sama di kita kan beda. Dan semua sebetulnya kalau kita berbicara di Konghucu itu entah itu berpuasa, entah itu berpantang, entah itu cingco, entah itu sembayang, entah itu semua hal pasti ujung-ujungnya buat pembinaan diri kita. Nggak ada yang enggak sebetulnya. Karena semua untuk menjadikan kita manusia yang manusiawi lah, yang menggemilangan kebajikan. Mestinya kan gitu. Nah cuman saya tuh khawatirnya kita tuh selalu menawar gitu. Jadi orang-orang Konghucu tuh terus terangnya banyak yang secara spiritual itu ya ngambang gitu, lemah. Pada saat dia menghadapi kesulitan, menghadapi hambatan, menghadapi persoalan yang besar, dia nyarinya keluar gitu. Karena di Konghucu katanya nggak ada gitu loh. Padahal ada, jelas ada gitu.
Nah itu aja, jadi ya itu sih nggak tahu bener apa enggak, itu pandangan saya sih, nggak tahu yang lain pandangannya begitu, atau Kokong Yok mungkin ada itu pandangan yang nggak benar bagaimana ya, tolong dilurusin. Mungkin kalau ini agak sedikit melenceng dikit ya, ini berkaitan dengan diskusi kita yang sebelumnya, yang soal limbik itu Cek. Iya, Kalau betul. di agama Kaitannya lanjut. Samawi kan ada yang namanya syariat. Di kita sih kekurangannya di syariat, kurang ditegasin kali ya. Jadi ada dua sih dia kita tuh ya, sebenarnya kenapa kita lakukan ini, satu mengenai limbik, yang kedua yang tadi Kokong Yok katakan, kita itu kaitannya dengan segala sesuatu dengan spiritual ya. Spiritual itu artinya berkaitannya tentu dengan watak sejati kita. Watak sejati itu adalah alam suprasadar kita. Itu adalah suara Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, gimana kita supaya punya kepekaan baik batin maupun syaraf kita lakukan. Misalnya kayak puasa, berpantang, cinco. Sebenarnya tujuannya tetap supaya kita itu bisa tanda kutip mendengarkan suara Tuhan dalam bentuk watak sejati kita yang ya tadi disebutkan dalam gelombang yang rendah gitu. Kalau enggak, kepekaan kita enggak ada ya. Apalagi di dalam zaman modern seperti ini. Nah, mestinya kan kita memberi petunjuk umat itu untuk melakukan ini, ya tetap Konghucu itu menetapkannya untuk membina diri kita sih ujung-ujungnya sih, untuk menjadi manusia yang selaras dengan singnya dia, kurang lebih gitu deh. Ya ini sih pandangan ya. Oke kok, Kokong Yok kok, tolong diiniin kok. Kita kan cuman kerjaannya cuman ngasih ulasan, nggak tahu bener enggak kan. Jadi gini, kalau dulu ketika saya kawin juga itu upacara sembahyang itu nggak ada musik, karena sembahyangnya juga sangkai, upacara sembahyang di rumah gitu. Sebelum saya menjemput istri saya juga sembahyang memohon. Saya juga sembahyang, lalu saya jemput, bawa ke tempat saya, lalu bersembahyanglah berdua. Cuman waktu itu bukan rohaniawan yang mimpin, mak comblang lah zaman dulu istilahnya, memimpin upacara, memberi nasihat-nasihat sesuai dengan isi daripada tempat sembahyang itu. Dulu kan ada gantang ya, tempat beras itu takaran beras yang 10 kati itu, dijelaskan isinya, ada buku berupa pengetahuan, ada benang berwarna merah, berwarna 5 macam warna, sesuai dengan ajaran Konghucu lah, 5 warna. Ada 5 macam benih atau ngokok, ada meteran sebagai ukuran, simbol-simbol bahwa segala sesuatu itu harus diukur. Ada beras sebagai kehidupan manusia, itu makanan pokoknya adalah beras. Ada pedang itu bermata 2 katanya, tajam kanan kiri, ujungnya tajam. Itu hati-hati dengan lidah manusia, lebih tajam daripada pedang. Ada buku yang isinya harus berpengetahuan. Jadi ketika itulah dijelaskan oleh si mak itu makna-makna daripada orang berumah tangga. Sebelumnya kan duduknya di atas tampah atau tampir. Tampir itu digambar yin yang, negatif positif. Taruh kursinya di situ dan saya duduk di atasnya, melambangkan memasuki kehidupan dunia baru, lahir dan batin, yin yang itu. Jadi sebetulnya makna-makna seperti itu kalau zaman dulu loh diterapkan tanpa musik. Justru setelah upacara sembahyang samkai di rumah, sore hari mengadakan perjamuan, itu sudah bukan upacara. Di sanalah ada musik, ada band ya. Itu kembali sebetulnya kepada ketentuan Matakin.
sekarang di Liyen, Liyennya di Litang, lalu mereka bernyanyi-nyanyi menggunakan alat musik atau apa. Ya, begitulah Liyennya. Soalnya mereka di Liyennya itu seperti agama yang lain. Pengennya di tempat ibadah. Kalau seharusnya kan semua dilakukan di rumah. Apalagi yang punya yolo. Upacara sembahyang itu dilakukannya di rumah. Itu sebetulnya. Jadi itu hal-hal yang sifatnya ketetapan yang dibuat oleh organisasi. Sehingga umat sekarang udah nggak paham lagi hal-hal seperti itu. Ya kalau mau dikembalikan ya bisa aja dikembalikan gitu. Kalau mau mah. Ya mungkin tujuan Ung itu baik ya. Kalau kita mengembalikan hakiki secara di kitab Lici ya. Nah mungkin tadi udah diterangkan sama Kokongjo. Memang pada saat sembahyang samkai di rumah itu memang tanpa musik. Mungkin batasannya itu. Tio, Ya. terkait dengan masalah tema Tio, puasa. Saya memang karena keterbatasan pemahaman bahasa sehingga dijelas pun tadi sedikit mengerti. Tapi saya merasa bahwa terjemahan tadi yang terkait berpakaian lengkap dan lain sebagainya, saya rasa penjelasan itu lebih mengena secara spiritual. Nah, pertanyaannya gini Tio, panduan puasa dalam agama Konghucu, apakah artinya sama kita tidak makan dari pagi sampai sore seperti orang Islam? Yang kedua, tadi dikatakan bahwa puasa ini kan dalam rangka menghadapi sesuatu yang besar atau upacara besar. Kalau di Lici tulisannya sih sembahyang besar kalau nggak salah, atau upacara yang besar. Nah, mohon dijelaskan pada saat ini apa saja yang masuk dalam kategori sembahyang besar itu. Yang ketiga, Tio, kalau di dalam Islam, puasa itu hukumnya adalah wajib. Nah, apakah di dalam agama Konghucu ada kewajiban seperti itu? Ataukah hanya semacam himbauan? Atau bagaimana, Tio? Iya, Tio. Saya, Tio. Ya, jadi yang terakhir itu nggak ada wajib itu ketentuan harus gitu ya. Cuman kalau seorang cince, seorang pengikut Konghucu, panduannya kan selalu kitab suci, ya kan. Apalagi kita sudah nggak pernah ketemu sama Nabi, nggak bisa tanya. Jadi semua dasarnya adalah kitab suci. Nah, kalau kita ingin menjalankan sesuai dengan kitab suci, maka kita di sana ada rasa wajib, ya kan? Tapi kalau enggak, ya akhirnya enggak ada rasa wajib. Coba dibuka mengapa orang berpuasa di dalam tentang tiannya itu yang maha roh kan. Itu tulisannya sama loh. Cai, Ming, Seng, Pu. Cuman belakangnya menjadikan orang berpuasa, membersihkan diri, berpakaian lengkap, bersujud kepada Tien. Karena terasakan di kanan kirinya itu, kemuliaannya itu terasa gitu. Jadi kalau kita percaya bahwa Tien adalah sebagai pemberi kehidupan dan mempunyai watak sejati, perintahnya di dalam diri kita. Sebetulnya dari ayat itu sudah menunjukkan wajib kan. Itu satu. Jadi tergantung keyakinan dan kepercayaan kita kepada sejauh mana kita percaya kepada ajaran Nabi. Kalau kita yakin dan percaya, ya semua yang ada di dalam ajaran atau buku-buku itu ya wajib dijalankan, seharusnya begitu. Nah, tentang upacara-upacara besar, yang namanya upacara besar itu kan
seperti sembahyang tutup tahun, sembahyang tahun baru Imlek itu, atau sembahyang Cikwe, sembahyang Tungce, Cap Gome, itu sembahyang-sembahyang upacara-upacara itu termasuk upacara-upacara besar itu. Jadi untuk melakukan itu, kalau ngikutin ajaran Nabi ya harusnya berpuasa kan. Harusnya ketentuannya yang namanya puasa itu kan selalu pada waktu siang hari. Dan itu karena kebiasaan aja. Ketetapannya itu di dalam ayat saya belum baca semua nih. Di Lici juga saya belum habis dibaca. Ada enggak nih barangkali sejak ayam berkokok sampai matahari terbenam atau di mana saya juga. Jadi tentang waktu berapa lama, mulainya jam berapa hari, saya nggak punya ketentuan. Yang ada itu cuman yang tadi 7 hari longgar, 3 hari ketat. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan ini, 7 hari yang longgar, apa saja, upacara besar maupun upacara kecil, biasakan 7 hari longgar. 7 hari yang longgar itu sebetulnya kayak misalnya berpuasa tidak makan daging. Ya kalau orang Buddha ciacai lah. Seminggu itu termasuk puasa yang longgar. Beda dengan puasa yang ketat. Yang ketat itu kayak tadi, mutih 3 hari atau tidak makan selama 3 hari. Itu jauh lebih pendek itu. Itu jawabannya. Jadi masalah tentang Lici, terjemahan Matakin, itu memang diberikan untuk orang umum, umat pada umumnya. Jadi kalau mereka yang ingin meningkat lebih jauh, lebih mendalam, baru saya terjemahkan secara yang tadi itu. Jadi dasarnya ini untuk kepentingan kaum yang ingin mendalami aja gitu. Jadi bukan untuk umum. Jadi biarkan terjemahan Matakin yang ada itu seperti itu. Itu juga sudah benar sebetulnya. Ya, nggak salah. Oke? Ya, Tio. Jadi saya sih kepikirannya begini. Nanti menghadapi tahun baru Imlek, daerah akan membuat surat. Mungkin tulisannya bukan kewajiban dulu, tapi himbauan bagi umat yang terpanggil untuk melakukan puasa itu, Tio. Ya. Nah, dari situ kan berarti kita sudah mengembalikan seperti keinginan Koung, bahwa kehidupan beragama kita ini kembali didasarkan kepada ajaran-ajaran yang di dalam kitab-kitab kita. Karena memang saya melihat pemahaman mengenai puasa saja ini berbeda dari satu rohaniwan lain. Di Jawa Barat itu puasa itu menjadi sebuah cara untuk bagaimana bukan menghadapi upacara besar, tapi justru ketika mereka punya masalah besar, Tio, dan mereka puasa atau ada keinginan besar, misalkan anaknya pengen bisa diterima di perguruan tinggi, orang tuanya puasa, Tio. Dan itu umat Konghucu. Nah, ditanyain siapa yang ngajarin? Ya, rohaniwan yang ada di sana. Nah, hal seperti ini dibenarkan nggak, Tio? Kalau interpretasi dari kata puasa itu sendiri. Ya, sebetulnya untuk pribadi demi satu tujuannya boleh aja. Nggak jadi masalah. Tapi ini kan terkait dengan yang berhubungan dengan lembaga kita kan. Yang berhubungan dengan Dero itu kan. Makanya suatu aturan kalau dikeluarkan oleh Dero mungkin pada nantinya akan ditaati gitu. Terutama kewajiban untuk rohaniawan itu harus tuh. Kalau umat sih mungkin kita hanya menghimbau saja, boleh ya boleh tidak gitu ya. Nah kalau misalnya secara pribadi orang itu punya keyakinan dan kepercayaan ketika menjelang sembahyang tikong, dia ingin mensucikan diri. Kalau secara pribadi nih,
ya bagus lah kayak gitu. Karena ingin menghadap kepada Tien. Termasuk yang tadi, bukan sesuatu hal yang salah lah ya kalau seseorang punya tujuan lalu memohon doa gitu. Doa itu kan disampaikan dengan melalui kata-kata, dengan tiamyo gitu kan. Merasa nggak cukup dengan begitu. Lalu dengan istilahnya berpuasa lahir batin. Itu kan ya boleh juga. Jadi nggak apa-apa. Selama tujuannya baik. Ya. Untuk suatu, nah soal dikabulkan tidaknya ya itu mau urusan rencana Tuhan. Lain lagi. Ya kalau saya rasa sih itu nggak apa-apa ya. Termasuk satu hal yang positif juga. Iya, Kalau Tio. memang punya tujuan, punya keinginan. Iya, Tio. Itu cocok banget itu, Tio. Ya. Tero bikin surat rohaniwan wajib umat bagi yang terpanggil dihimbau untuk melaksanakan. Cuma di pandangan umat kita sebagian besar kalau saya lihat menghadapi Xinjia dengan menghadapi King Dikong itu mereka lebih berpikir King Dikong itu sembahyang yang lebih besar, Tio. Ya. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang melaksanakan sembahyang King Dikong. Di Bangka Belitung tidak ada King Dikong setahu saya. Ya. Karena King Dikong itu lebih cenderung kepada Edi Sokyan. Ya sebetulnya nggak jadi masalah lah kalau misalnya di suku-suku lainnya memang King Dikong itu nggak ada. Ya, di Teochew, orang ke itu, Hokkien itu memang ada sembahyang King Dikong. Nggak apa-apa. Kita alihkan kepada malam Xinjianya, dia suruh. Kan sama aja. Ya kan? Alihkan ke malam Xinjia, artinya dia 3 hari sebelum malam Xinjia, dia puasa gitu. Iya, Tio. Iya, Tio, saya Tio, semakin jelas ini. Nanti saya realisasikan di ini, Imlek tahun depan. Puasa 3 hari itu gimana jadi aturannya tuh? Ya pokoknya supaya 3 hari aja. Sekarang misalnya Sabtu, mulai nih besok pagi, jam 6 nggak makan, nanti jam 6 sore makan. 1 kali 1 hari. Besoknya gitu lagi, sampai 3 kali tidak makan. Jadi kayak puasa Muslim gitu ya, tapi 3 hari gitu. Ya itu juga termasuk masih longgar sih sebetulnya. Yang ketat itu 3 hari nggak makan. Lebih ketat lagi 3 hari tidak makan, tidak tidur. Cuman itu kan nggak ada ketentuannya di Lici, ya nggak ada. Jadi kita inovasi sendiri, kreativitas sendiri untuk meningkatkan spiritual kita. Termasuk zaman sekarang kan ada inovasi belajar Tai Chi. Ini kreativitas baru dalam usaha memperoleh kesadaran itu. Atau baca nyincing, baca mantra, menyanyikan kidung-kidung, syair-syair lagu. Nah, itu kreativitas manusia dalam usaha ya pembinaan diri itu bagaimana untuk membina diri. Karena kalau kita cari di Lici ya nggak ada lah. Apalagi mencari puasa supaya sakti, nggak ada di situ. Supaya dapat yang gaib, nggak ada. Tapi kalau manusia menjalankan dengan benar, baik, datang dan perginya gaib itu nggak kelihatan, nggak tahu kita. Jadi biarkan berjalan dengan lancar. Gaib itu kita nggak tahu datang dan perginya. Kapan kita memperoleh kegaiban nih? Padahal sudah ada kegaiban itu berjalan dalam hidupnya. Entah itu bentuk rezeki, entah bentuknya kebetulan, atau kaligane gitu. Ada kegaiban macam itu. Hanya kita nggak menyadari gitu. Jadi resiko hidup manusia itu yang paling berat adalah resiko kematian. Manusia antara hidup dengan mati itu sangat tipis sekali.
bisa kejadian teman masih muda, hari ini segar bugar, sore meninggal dunia, kecelakaan. Nah, kita memanage, berusaha membina diri itu sebetulnya memanage juga kehidupan, termasuk bagaimana menghindari kematian sebetulnya. Cuman manusia kan lebih percaya kepada kedokteran ketimbang memanage spiritual yang ada di dalam diri. Seolah-olah kesehatan itu harus begini, harus makan obat ini supaya sembuh, harus. Sebetulnya secara spiritual itu secara alam besar dan alam kecil, makrokosmos dan mikrokosmos, itu bisa memberikan satu, kalau sakit ya penyembuhan, kalau terjadi kesulitannya ada jalan keluarnya, kalau rezeki ya akan dikasih gitu. Cuman datang dan perginya itu kita tidak tahu, tidak menyadari lah. Jadi nggak usah khawatir karena kebajikan itu membawa berkah. Jadi percuma kalau kita ngomong Huang Isang Ti Wei Jian Yu, hanya kebajikan yang Tian berkenan, tapi kita nggak percaya ya percuma aja. Itu salah satu bentuk spiritualnya. Jadi pembinaan diri adalah pembinaan spiritual kita kepada arah mana hidup ini, ya kan? Kita tidak melulu hanya hidup butuh nasi, tetapi juga hidup ada santapan rohani yang perlu. Santapan rohani itu bukan nasihat. Yang namanya kebutuhan rohani itu dalam bentuk perbuatan, diwujudkan dalam bentuk kelakuan hidup kita sehari-hari. Karena itu kita tidak perlu terlalu muluk-muluk. Lebih baik satu tekad untuk berpuasa, tidak melakukan hal yang tidak susila saja. Itu awal-awalnya. Itu yang paling gampang. Tidak mengucapkan yang tidak susila dan tidak berbuat yang tidak susila. Supaya diri kita tidak tercemar, pikiran dan hati kita tidak tercemar apa-apa yang datang dari luar. Makanya yang tidak susila jangan dilihat. Yang tidak susila jangan didengar. Sebab ini yang dari luar masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Membuat kita menjadi semakin nggak mantap dalam menjalankan hidup beragama itu. Berarti bisa dibilang dalam Konghucu apakah puasa atau menjalankan bersuci diri itu bukan urusan nggak makan nggak minumnya sebetulnya ya Pak ya, tapi melatih tekad kita mencapai tujuan itu. Iya, ya kayak orang zaman sekarang mengasuransikan dirinya untuk asuransi jiwa. Emangnya setelah kita mati lalu kita nerima duitnya? Kan pada akhirnya diwariskan kepada yang masih hidup, keturunannya. Bagi diri kita apa bekalnya? Kalau memang kematian itu kelak ada kehidupan yang akan datang, ada gitu. Ada peiten atau ada surga, ada pengadilan di sana. Apa yang kita bawa untuk menghadapi kematian itu sendiri? Karena itu dalam agama Konghucu, membina diri itu maksudnya kepada tujuan yang tertinggi. Itu kalau sudah mati, ya apa yang akan kita lakukan? Nggak bisa berbuat banyak. Terhadap anak cucu kita juga mungkin tidak bisa berbuat banyak. Jadi keabadian, kekekalan setelah kita mati itu dalam bentuk peiten itu harus diperjuangkan ketika kita hidup di dunia ini. Kalau sudah mati, nggak akan bisa karena badan kita tempat roh
jiwa kita itu sudah nggak ada, sudah menjadi tanah. Itu nanti yang dibahas dulu itu lici, yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan, yang berasal dari tanah kembali kepada tanah. Kitanya kemana? Itu kan pertanyaan. Kitanya kemana nih? Aku, Kong Jok, mau kemana? Ya kan? Tergantung hidupnya. Ya, Pugu itu mah, yang dari Tuhan mah udah pasti. Memang dari Tuhan, hukumnya memang begitu. Dari Tuhannya kembali kepada Tuhan. Jasad, tubuh, badan kita yang berupa cipo atau cicing, itu ikut dengan badan jadi tanah. Kitanya sebagai linghon. Kemana nih? Gentayangan ke sana ke sini, penunggu kubur, atau ikut dengan roh Tuhan. Tergantung koneksi ketika kita hidup antara Tianming dengan jiwa kita, chi kita, spirit kita. Nah, ini yang harus dikelola dalam ajaran Nabi Kongcu. Cuman dalam ajaran Nabi Kongcu kan nggak disebutkan masalah yang kayak gini. Renata, kemarin sempat nanya-nanya urusan puasa, ada pertanyaan nggak tuh, Ren? Enggak sih, cuman tadi udah jelas. Cuman mau nanya gini, saya sih udah praktek puasanya hari ini terakhir. Tapi nggak se ekstrim yang cek tadi bilang. Masih bingung saya juga jam 6, tapi nggak makan pagi sih. Tapi sorenya pas buka makan biasa. Cuman nggak makan daging gitu. Cuman yang saya bingung tuh cek pada saat menjalani kegiatan, kan saya kerja. Nah itu yang sebetulnya harus dilakukan apa gitu cek. Kan puasa nggak hanya makan ya. Sedangkan kalau kerja tuh agak susah gitu. Kadang ada emosinya, nggak stabil, kayak gitu-gitu lah. Ucapan juga kadang nggak bisa dikontrol. Nah sebetulnya harus seperti apa sih cek gitu. Ya harus dikontrol. Nggak, apa harus tinggal di rumah untuk meditasi doang atau boleh keluar gitu maksudnya. Ya kalau dalam hidup ini kan kita harus kerja, harus apa. Ya tetap harus dijalankan. Sebab hidup ini kan harus makan juga kalau kita ingin mempertahankan hidup. Jadi itu bukan sesuatu harus dilakukan terus-menerus. Makanya tadi yang dikatakan kalau menghadapi masalah-masalah besar, kita lakukan itu. Jadi kalau memang niat puasa, ya tekadnya mau apa gitu. Satu itu. Lalu kita itu berpuasa untuk membina diri atau berpuasa untuk sesuatu yang lain. Kan orang beda-beda tujuannya. Ada yang, wah saya supaya dapat kerjaan, saya supaya dapat kangtau. Itu sudah beda lagi. Bukan urusannya membina diri loh, ya kan? Ya. Jadi tergantung apa tujuan kita. Nah kalau dalam ajaran Konghucu, permasalahan di dunia ini semua tergantung pada orangnya. Dan orang itu tergantung kepada bagaimana dia membina dirinya. Jadi permasalahan apapun di dunia ini, kalau kita bisa membina diri dengan baik, apapun yang kita jadikan tujuan, cita-cita atau pasti akan tercapai. Anjay. Ya, jadi membina diri. Kalau misalnya saya ini supaya pengen dapat pekerjaan, ya boleh bagus, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan ya itu masih ada emosi, masih ada rasa marah, ya kan? Ya nggak akan pernah terkonek dengan Tien kalau begitu ya kan? Sebab kecenderungan kita kepada duniawi atau badani, ya lahiriah. Dan tujuannya puasa juga kan untuk
memperoleh kesadaran. Yang paling penting, percaya kalau kita membina diri supaya mengikuti firman Tien, yakin bahwa Tien akan memberi berkahnya juga. Ya besar kecilnya itu adalah terserah kepada kekuasaan Tien, terserah kebajikan kita gitu sejauh mana. Jadi boleh dilakukan puasa, cuman jaga, yaitu yang tadi kamu sebutin, marah, kesel, itu nggak boleh. Ya kan, nggak puasa saja nggak boleh, apalagi lagi puasa, ya kan, marah atau ngedumel. Karena itu dikatakan puyen tien puy hujan. Jangan menggerutu kepada Tien, jangan menyesali kepada sesama. Itu aja kuncinya. Nah, Tapi kalau pegawainya keliru mah ditegur mah boleh kali, Ren. Jadi maksudnya yang ada berhubungan kesalahan, dengan kamu pekerjaan, ya yang berhubungan kerjaan ada kesalahan, kamu tegur, marahinnya bukan marah karena gua sebel sama lu gitu loh. Kali itu Oh, iya. marah begitu boleh kali ya Pak ya? ya dasarnya kan Kemenang. kewajiban. Ah temenang oke. Menang. Sisi cek. Sok Jelas. Pak Tony. Ya. Kok, mau nanya kok. Kalau Ya. upacara perkawinan kan upacara yang besar. Ya, Jadi memang patut dilakukan cai cie sebelumnya. Tapi upacara kematian juga kan upacara besar juga kok. Jadi wajib dilakukan cai cie. Dan kadang-kadang kita susah ngasih tahu. Kadang-kadang kita suka pelayanan. Jadi mengasih tahu ke pihak keluarga gitu kan. Kalau memangnya dia Konghucu dan memang militansi sebetulnya enteng lah mengasih tahu ya. Cuman zaman sekarang kan banyak sekali artinya susah menyampaikan, apalagi dengar seketat atau ada yang longgar dan ada yang ketat ini menyampaikannya susah ke mereka. Kemudian kan dalam upacara kematian juga kan ada satu kidung nyanyian. Dan memang kita lakukan. Jadi sampai saat sesuai dengan tata ibadah lah ya, ada kidung nyanyian yang gitu. Jadi artinya kalau dilihat sih Konghucu dari mulai pernikahan ataupun kematian dua-duanya memang sedih kok jadinya kok. Bisa susah juga nih Konghucu kalau gini. Jadi patut ini untuk Unsur Budisun jadi titip pesan jangan sampai pasarnya hilang juga meskipun kita mau ikut pakem Siap. ikut pakem lici ya setidaknya bisa modifikasi lah, benar nggak? Ya. Bahagiakan yang dekat ya, bahagiakan yang dekat gitu ya. Oke, kita sebetulnya aja. kalau untuk pernikahan, pada saat upacara sembahyang dan penglitbuanan, itu nggak perlu ada musik, bisa sebetulnya hal yang kayak gitu. Setelah tanda tangan ataupun apa ya, kemudian ada pesta, ya itu lain lagi persoalannya. Sebetulnya ketika upacara sembahyang kepada Tien atau kepada leluhur, kalau sekarang mah kepada Nabi jadinya ya, sebetulnya orang menikah itu berjanji kepada 3 alam itu. Langit, bumi, dan para senming. Makanya masalah altar Tien juga ini usahakan, jadi jangan Tien itu disamakan dengan altar Nabi, sebetulnya nggak boleh. Berarti di depan ada sendiri ya, Tio? Iya, jadi usahakan di depan bikin. Gitu. Iya, Tio. Itu salah satu keharusan sebetulnya kalau umat Konghucu. Yang di rumah aja harus ke langit dulu, ini malah yang di Litang, yang ngaku agama Konghucu malah enggak, ya kan? Dan jadi lucu kan, jadi aneh. Kalau sekarang bangunan baru itu kita wajibin ada, Tio. Kalau Ya. yang sudah lama itu saya pernah ngomong, dia nolak. Dia bilang bahwa udah dari dulu begini, jangan dirubah-rubah. Ya sudahlah. Tapi kalau yang Itu baru-baru, kebanyakan orang begitu. Ya. Yang baru-baru kita dorong untuk mewajibkan ada altar khusus di depan.
YOLO. Iya, memang harus kayak gitu. Malah kalau bisa mah yang sudah jalan juga dibuat yang baru. Bayang tikong untuk altarnya. Jadi alasannya ini kok yang pernah saya dengar kenapa disatuin sama Nabi. Katanya kan Tuhan nggak bisa diperkirakan, nggak bisa ditetapkan, dirasakan di kanan kiri kita. Makanya jadi kan sembahyang kemana aja kan sama aja katanya. Ya itu yang saya pernah tanyain gitu loh. Jadi saya tuh segala sesuatu yang ngeganjel saya tanyain sebetulnya. Ya termasuk masalah ciacai segala saya pernah tanyain sebetulnya. Ya itu hal-hal yang nyata aja harus kita benahi lah pelan-pelan. Cuman yang jadi masalah ini setuju atau tidak kan itu jadi masalah itu. Pasti ada perdebatan keras. Pasti kok, karena di kita juga agak sulit untuk berubah sih. Kalau kita merubah sesuatu yang udah ditinggalin tuh kayaknya kesannya tuh tabu gitu loh. Padahal dulu zaman era tata agama itu dibuat kan lici, segala kan belum ditranslate. Mungkin orang yang belajar juga masih nggak banyak. Ya. Mungkin orang-orang kayak Teyusun aja mungkin sedikit. Sekarang udah diketahui kan mestinya kita sesuaiin sedikit-sedikit kayaknya ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya substansial itu jangan dirubah. Tetapi yang sifatnya syariat itu boleh. Kayak model sembahyang, sajiannya macam-macam ya boleh itu kan. Intinya kan bukan sajian. Tapi hakikat daripada persembahyangan itu kan hanya syariat istilahnya. Kalau ada orang yang ngomong, lah buat apa ada sajian katanya. Nggak akan dimakan sama karuhun atau sama nabi atau para senming. Sebetulnya itu adalah sistem transfer pikiran. Jadi dari manusia yang melakukan sujud sembahyang dengan melihat sajian terekam dalam memori. Rasa hormat itu disampaikan. Kita nggak tahu bahwa memori kita juga sudah terkirim ke sana memori tentang sajian yang ada yang kita lihat tadi itu. Jadi kalau secara spiritual begitu. Memang nggak dimakan sama leluhur atau sama senmingnya. Tetapi rasa hormat kita disertai dengan sajian yang ada direkam dalam memori kita ketika kita menyampaikan hormat. Memori kita ikut tertransfer kepada siapa kita tujukan rasa hormat itu. Ini sudah lain lagi ceritanya nih. Kalau dikaitkan dengan hal-hal spiritual seperti itu. Gitu. Jadi bukannya tanpa arti, ya orang memberikan sajian itu bukan tanpa arti, banyak dan sangat-sangat berarti gitu. Cuman dalam hal ini, yaitu kita tidak boleh memaksakan keadaan. Yaitulah yang disebut apa yang tidak layak kita lakukan, jangan dilakukan. Apa yang keinginan kita tidak layak, jangan diinginkan. Gitu. Jadi kalau memang keadaan kita nggak mencukupi untuk menyediakan sajian yang lengkap, ya itu kan nggak layak kalau kita paksakan. Nggak sesuai dengan keadaan kita ya. Yang penting ada rasa sujud yang benar. Nah itu yang harus diisi. Ada Ko Etno dari Bangka nih, ada barangkali ada pertanyaan atau pendapat atau cerita. Ya, betul tungsen semuanya. Gitu. Baru kali ini ikut, jadi sementara ini cuma dengar aja. Salam hormat suhu. Ya, sama-sama. Ketemu suhu yang hebat nih, saya mau banyak-banyak mendengar. Nanti ke depan baru saya nanya gitu. Sekarang saya mau dengar dulu yang para senior-senior ini semua. Ya, cukup dengar sekarang. Terima kasih ya.
Satu Siap, dunia. sama-sama. Yang Kalau ini penting saudara, asal mau dengar aja. kalau ini saudara semua, no. Jadi kalau rada keras segala biasa, no. Udahnya damai lagi. Cek Sun Eng kayaknya udah siap-siap mau ngomong nih. Ya, kok mau nanya nih kok, kalau di Konghucu tuh namanya kalau berpuasa itu ada tujuan nggak kok? Ya tergantung masing-masing lah. Maunya apa? Tadi kan katanya untuk membina diri ya. Ya. Nah istilahnya kan untuk yang positifnya membina diri. Tapi kan ada juga yang bisa kata untuk jurusan Sinsin untuk kesaktian nih. Ya kan? Yang buka pegawaian, puasa dulu. Soalnya kalau malah masalah puasa itu di semua agama itu dianjurkan untuk berpuasa. Ya kan? Saya banyak ngikuti cerita-cerita seperti ada salah satu seorang ibu yang bukan keluarga keraton, bukan keluarga kerajaan, dia berpuasa selama 9 bulan. Dengan saat itu mengandung, ingin anaknya jadi raja. Tapi ternyata kebetulan kejadian tuh. Lahir anaknya 32 tahun jadi di NKRI ini, yaitu Soeharto namanya. Itu ibunya namanya Sukirah. Itu karena puasa. Nah, apakah di dalam ajaran Konghucu ini, umpamanya, ya kan, dengan berpuasa itu selain membina diri, ada tujuan tertentu nggak? Diperbolehkan nggak, itu? Kayak puasa weton. Besok nih tanggal 12, Rebopon, Kemis Wage, Lima Kliwon. Kalau dilihat di Lici mah ya kalau ada urusan besar kita bisa berpuasa sih. Kalau kita baca di Lici 22 Situng ayat yang ke-6. Nah, tapi nggak tahu urusan besarnya seperti apa. Nah, Kokongyok yang mungkin bisa jabari. Karena di sini sih jelas bisa sih. Bahkan puasa itu nggak boleh sembarangan sebenarnya. Kalau tidak benar-benar didorong oleh rasa sujud dan hormat, ya tidak mencoba melakukan pensucian diri ini. Jadi jangan seetik-etik puasa, justru nggak dianjurin. Kalau kita punya urusan besar supaya tekadnya kuat, nah justru kita baru berpuasa. Kalau enggak puasa itu akhirnya kehilangan makna sih kayaknya kalau sedikit-sedikit puasa. Ya kalau saya sih tafsirnya begitu. Mungkin Ya, Gantincai waktu mau bersembahyang ke bukit nih kemungkinan dia berpantang juga sih berpuasa. Ya. Ya, cuman sembahyang yang diceritakan. Nah itu saya setuju, ya kan, untuk mengembalikan ke sana, ya kan. Cuman yang lebih penting lagi mungkin ya, seperti dari Matakin itu harus ada fatwa ya. Seperti rohaniwan kan harusnya kan membina umat, mengajak umat dalam tanda petik mengkonghucukan umat-umat yang belum konghucu kan. Betul nggak, Ung? Kalau saya sih punya pandangan agak lain itu gini, Kosun, yang di kita tuh udah ada, ya ini sih di luar topik ya. Ada kekeliruan di dalam mendefinisikan mengenai Haksu, Shiese, Wense, sama Chaoseng ya. Kalau menurut saya, kalau menurut definisi itu kan yang namanya pendeta itu kan Shiese. Kalau yang namanya Wense itu guru. Yang namanya Chaoseng itu penebar agama. Ya. Jadi kita tuh udah bingung sendiri sekarang ini. Yang namanya rohaniwan tuh seolah ada 3 level. Kalau saya memandang beda sih ya. Jadi kita tetap yang namanya rohaniwan tuh sebenarnya cuman Shiese, pendeta. Udah jelas pendeta. Kalau yang namanya Wense tuh guru. Nah kalau Chaoseng itu siapa sih? Jadi Chaoseng itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian tertentu, umpamanya nih Kosun Eng nih, misalnya dia ahli membangun sesuatu atau ahli kayu. Nah, keahlian itu Kosun Eng gunakan untuk menebarkan agama. Jadi mirip kalau di dalam Katolik itu kayak suster gitu. Dia bukan rohaniwan sebetulnya. Yang rohaniwan itu pastor. Kayak bruder. Bruder itu bukan rohaniwan. Jadi di kita itu sebenarnya selama ini ada persoalan besar menebarkan agama, definisi Shiese, Wense, Chaoseng. Sebetulnya harusnya kayak Kosun Eng nih, jadi Haksu aja sebetulnya. Jadi Shiese. Tapi kalau yang
yang ngajar, yang guru semua ya jadiin wense. Kalau yang punya keahlian masak, keahlian ngejahit, tapi dia pengen punya keinginan untuk menebarkan agama Konghucu, dijadiinlah Chaoseng. Gitu. Bukan rohaniwan, itu sebetulnya penebar agama. Nah, jadi kalau dalam agama Konghucu, konsep menebarkan agama itu kalau saya baca di dalam kitab Mengce itu sebenarnya yang kita sebarkan itu adalah cara berpikir. Kalau kita yang mengerti mengenai tengah, ya harusnya mengajar pada orang yang belum bersikap tengah. Kurang lebih kayak gitu sih sebetulnya. Iya. Jadi harus ada spirit itu. Nggak bisa juga kita pasif. Enggak. Tapi kita memberikan, kan selama ini orang tuh banyak pemikiran tuh ekstrim. Kalau nggak A ya B. Kalau nggak C ya D. Orang Konghucu bikin supaya orang tuh gimana dia punya sikap cung gitu. Nah itu yang menjadi misi kita itu sebetulnya. Itu loh Pak Suneng. Kalau saya sih pandangannya begitu. Iya, kayak Wawang bisa musik ya, bisa musik, tapi Wawang pengen menjadikan musik itu sebagai sarana untuk tanda kutip menjadikan orang bersikap tengah lah, atau menjadi orang Konghucu. Wawang jadi Chaoseng, bisa dijadiin Chaoseng. Tapi bukan rohaniwan loh Wawang, pembantu sebenarnya, penebar agama. Nah misalnya kalau yang ngajar nih guru-guru, kalau yang memang mendalami agama, guru agama boleh jadi wense. Tapi benar-benar harus mau menebar menjadi seorang guru. Nah, yang semua rohaniwan itu levelnya siese semua. Ya balik lagi susah mengubahnya. Tapi saya lihat ya kalau dari definisi itu para pendahulu-pendahulu kita membuat 3 ada siese, wense, Chaoseng itu memang tadinya begitu. Makanya kalau kita lihat ya, hak suci itu nggak pernah dijadiin wense sebetulnya. Nggak pernah jadi Chaoseng, dia langsung jadi siese. Pastianda itu langsung jadi wense. Ibu Lindasari jadi Chaoseng. Di Bandung juga sama. Dulu ada siese Uyoksun. Ada wense Budi Wigyoksin. Itu langsung bunsu tuh. Nggak pernah jadi Chaoseng gitu loh. Karena memang begitu dibikinnya. Ya mungkin dengan yang sekarang ini kan karena harus ada latihan dulu ya. Mungkin untuk menjenjang Chaoseng kan ada dak istilahnya. Kalau dulu kan enggak, Jadi sebetulnya Ko Sun Eng tetap aja kalau yang namanya kayak tadi saya ngomong Ko Sun Eng nih, misalnya ahli bangunan. Ko Sun Eng tetap kalau pengen dijadi Chaoseng itu dikasih pendidikan dasar lah mengenai Konghucu, tapi dasar aja supaya bisa menjalankan misi kekonghucuan itu gitu loh. Tetap harus ada itu. Nggak bisa juga setiap orang dibikin gitu, tapi tetap ada pengetahuan-pengetahuan dasar tertentu. Cuman yang namanya pendeta cuman haksu doang sebenarnya. Jadi kalau semua yang jadi rohaniwan tuh siese aja, yang lain non rohaniwan sebetulnya. Berarti salah dong ya. Pembantu rohaniwan istilahnya. Ya sebetulnya kalau pengetahuan baik Chaoseng, wense, siese juga sebetulnya harus punya semua juga. Apalagi istilah Chaoseng. Chao itu agama, Seng itu hidup, menghidupkan, atau ya supaya menjadi hidup, menyebarlah gitu. Boleh menyebar agama. Jadi kalau seorang Chaoseng nggak ngerti agama, gimana mau nyebarin? Ya kan nggak mungkin. Wense. Nah, wen itu kan sastra. Tulisan. Se-nya itu terpelajar. Orang yang berpendidikan lah. Yang memahami tentang bunnya ini. Tentang sesuucingnya gitu. Tentang kesastraannya. Nah, se-nya sama, terpelajar. Tapi sebetulnya di sana tidak ada embel-embel yang artinya rohaniawan sebetulnya. Ini artinya belajar sebetulnya. Ya. Cuman kan dulu disebutnya siese pendeta, di definisinya pendeta, wense guru. Cuman karena istilah itu. Jadi kalau zaman dulu, ya sih tidak ada jenjang seperti misalnya
untuk jadi siese harus dari Jiaosen dulu, Wense, lalu naik Heihatsu. Nah, kalau kapasitas zaman dulu dilihat dari kemampuannya, peranannya gitu. Peran, oh dia lebih cenderung jadi seorang pendeta katanya, ya, atau rohaniawan. Ya makanya Ko Sun Eng mestinya kenapa di definisi ini jelas kalau yang namanya kalau yang seperti itu yang pengetahuannya pas tapi punya semangat itu Jiaosen aja. Tapi kalau yang dia memang mengajar agama dalam ya Wense gitu. Mestinya kan gitu. Dilihat dari kemampuan, dari kompetensinya dia baru kita jadiin sesuai dengan dan nggak ada lebih tinggi lebih rendah sehingga orang nggak menjadi terhina kalau jadi Jiaosen gitu. Jiaosen sama Wense kan nggak beda, nggak ada yang lebih tinggi lebih rendah sebenarnya. Cuman kompetensinya beda. Iya. Gitu. Jadi udah jelas nih puasa ya di kita ya. Kok Ya, cie itu sama ci bedanya apa ya kok ya? Yang cai cie kan di situ sama cai di kita bedanya apa ya? tapi di Lici ada nggak? Di Lici ada, tapi cice, Pak. Hurufnya ci, cie gitu. Ya, Tapi itu berpuasa masuknya atau berpantang. karena kalau artinya cie-nya sendiri kan stop, gitu loh, berhenti atau menjaga terhadap apa gitu. Makanya cie-nya sendiri jarang dipakai sendiri. Berpantang. Jadi kenapa saya ngomong kayak gini? Karena misalnya Lian tuh nulis mengenai puasa menggunakan istilahnya ini nih, cie puasa batin itu menggunakan cie ini, cainya sebagai puasa lahir. Itu kan pasti karena dia nanya lah ke rohaniwan kita gitu. Tapi kalau saya lihat sih di Lici ya kita kan bukan pakai itu ya, pakainya ci sama cai sih ya. Jadi Cice. kalau huruf-huruf zaman dulu itu yang ada di kitab-kitab itu selalu sederhana sekali. Jadi C di situ, C di sini artinya berjaga-jaga, Tuh. peringatan, memperingati, menasehati, berhenti, menantang, Sarua dah. ketentuan hidup para pengikut suatu agama atau disiplin hidup biara menurut agama Buddha. Ini sebetulnya di sana kalau dilihat tulisannya itu yang di bawah itu artinya 20, yang sebelah kanan itu artinya tombak. Ya sebetulnya lebih cenderung kepada berjaga-jaga, bersiap siaga gitu menghadapi musuh ini tuh. Jadi di sini mungkin dikaitkan dengan nafsu ya, berjaga-jaga terhadap emosi nafsu. Nah, jadi harus berpantang untuk berjaga-jaga menghadapi emosi. Jadi sebetulnya bahasa Mandarin itu kalau saya pernah ngobrol sama papahnya Uung, itu cukup dilihat dari bentuk hurufnya saja. Karena huruf Tionghoa itu huruf gambar asal mulanya. Jadi dengan melihat huruf gambar itu kita akan mengerti artinya gitu. Kalau memang di situ ada cai cie yang merupakan satu ungkapan, jadi satu loh. Maksudnya ungkapan ini, saya dengan C ini jadi satu. Bisa juga berpantang adalah berjaga-jaga, lalu kalimat selanjutnya apa? Nah, gitu. Menjaga diri, kalimat berikutnya apa? Bisa aja terpisah itu tuh. Jadi karena saya belum lihat ayatnya di mana gitu, jadi saya nggak bisa ngebahas. Tapi intinya sih, kalau memang ada istilah cai cie ya artinya berjaga-jaga terhadap nafsu ya.
orang berpantang bersuci hati itu menjaga diri dari itu. Seperti tadi kayak si pertanyaan Renata itu, hati-hati mampu mengontrol diri maksudnya di sana. Ya, karena di hati itu ada nafsu, jadi harus berjaga-jaga diri lah. Seperti pasukan yang bersiap sedia dengan tombak gitu. Nah, itu harus dilihat terjemahannya. Di Lici, terjemahan Matakin. Karena itu pasti berkaitan dengan kalimat berikutnya sih. Jadi nggak bisa huruf per huruf gitu. Oh, dibahas yang itu yang puasa puasa beton. Ya sebetulnya sih nggak ada di dalam agama Konghucu tentang ketentuan harus hari beton lahirnya, hari Selasa puasa hari Selasa. Tetapi kalau punya niat melakukan itu ya boleh saja, ya kan, bukan sesuatu hal larangan karena tujuannya untuk kebaikan. Kalau kita baca dalam ajaran besar, kalau orang sudah tahu tempat hentian, ya istilahnya tujuan lah ya. Di sini bisa diterjemahkan tujuan. Kemudian akan memperoleh Ketetapan. Setelah boleh ketetapan, akan mempunyai tekad iman ya. Lalu apa itu bacanya itu selanjutnya. Pokoknya yang terakhir barulah bisa berpikir benar dan inilah ya dia sudah berhasil gitu maksudnya terakhirnya kan. Kalau memenuhi persyaratan itu semua boleh aja kan. Sama dengan tekad yang beriman itu. Cuman seperti ibunya Nabi Kongcu Ganyan. Ya kan pasti juga punya tekad yang beriman, cuman diwujudkan dalam bentuk bersembahyang kan. Bisa punya anak, bahkan anaknya jadi seorang nabi kan. Jadi itu harus muncul dari keinginan apa ini dalam diri kita. Keinginan ibunya Soeharto kan nggak salah. Sesuatu yang bagus dan mulia. Ya kan? Dia melakukan tekad dan berpuasa melalui beperihan lah istilahnya. Iya benar. Ya kan? Demi sesuatu yang baik. Dalam agama Konghucu ya boleh saja. Tidak ada di sana ketetapan harus puasa gini, enggak. Itu tekadnya. Mana Nabi Konghucu kan tidak mau umatnya menjadi sesat. Ada 360 sanjak ya. B isinya cuma satu. Pikiran jangan sesat. Ya, gitu kan tujuannya apapun kamu punya tujuan, kalau mau diterjemahkannya boleh selama pikiran itu nggak sesat. Ya, demi kepentingan anak, ya puasaan, ya disembayangin boleh, diliamkengin boleh, kan itu cara memohon kepada Tien. Berdoa kan, karena dengan berpuasa itu terjadi kontak jiwa kita dengan Tianming ini nih, dengan watak sejati kita, dan akhirnya permohonannya itu bisa dikabulkan gitu oleh Yang Maha Kuasa. Berarti puasa itu kan berarti kan orang yang berpuasa pun mendapatkan suatu nilai. Ya. Atau katakanlah suatu keberhasilan, tergantung tujuannya kan, Iya. Kan? Kok balik lagi kok itu huruf cai yang kiri sama yang kanan tuh sebenarnya bedanya tuh apa sebetulnya kok? Yang modernnya ci sama yang cai itu sebenarnya perbedaan hakikinya apa ya?
Nih, yang paling atas. Ini kan, ini ada bawahnya, ada xiao. Jadi kalau ini sama aja untuk membedakan bahwa ini adalah puasa yang longgar gitulah ya. Kalau yang ini membersihkan diri, purification, mensucikan diri. Jadi longgar itu artinya puasa jasmani. Iya, ini bentuk makanya dianggapnya lebih puasa atau berpantang itu lebih rendah daripada cai yang mensucikan diri. Makanya yang di kanan tuh dipakai waktu di dalam licinya yang waktu mau nikah doang ya, berjaga sama berpantang yang itu, berpuasa itu ya. Ya, saya nggak melihat tulisannya. Iya di kita saya ini. Kita udah lihat kok. Jadi huruf satu-satunya di situ itu. Ya iya, cai itu. Berarti untuk hal-hal yang berhubungan dengan sesaat lah, untuk kepentingan sesuatu sesaat gitu. Jadi tidak kontemporer sifatnya. Beda kalau ini adalah untuk hidup kita, season ini. Bedanya kan kayak gitu. Menyeluruh. Kayak tadi puasa pengen punya anak jadi presiden. Nah ini masuknya cai ini yang ada xiao-nya. Jadi ini urusan kecil gitu. Atau puasa pengen dapat pekerjaan ya ini. Nah, karena tidak menyangkut masalah lahir batin gitu. Tidak menyangkut untuk membina diri, tapi untuk kepentingan duniawi gitu. Itu yang longgar ya, Oh? Ya, cai itu yang longgar. Ini ada huruf xiao-nya. Nah, itu puasa biasa, Eng. Ya, Beda ya. kalau puasa mensucikan diri, Nah, ya itu harus berbeda. tingkah laku juga ya harus yang benar gitu. Itu udah berat lah. Itu yang berat, Ung. Ya, benar. Ya, makanya di sini dicari yang berat. Feili putung yang tidak susila jangan dilakukan. Ini aja. Yang peleng juga tidak susila. Marah juga tidak susila. Ngambek tuh benar. Itu udah berat, Ung. Yang berat. Kenapa kalau niat baik ya kok? Kalau ada niat baik kadang-kadang godaannya banyak gitu. Yaitu karena pikiran kita pengen puasa gitu. Jadi ingat karena makan gitu jadinya. Jadi seolah-olah pertentangan dalam batin itu. Hari puasa kan nggak makan, tapi mikirin yang enak nu makan itu pastilah. Enggak, kalau mungkin masalah yang jasmani itu kayak makan bisa bertahan. Itu mungkin yang longgar, oh ya. Tapi yang namanya yang kerohaniannya itu mensucikan diri, membersihkan hati, ya minimal kan yang tidak susila jangan dilakukan. Itu yang kadang-kadang yang susah, itu yang paling berat gitu. Iya. Nggak boleh marah dia batal. Kan gitu. Ya, kalau dalam usaha mensucikan diri, ini harusnya bukan hanya ditentukan oleh waktu berapa hari, enggak. Harus seumur hidup ini mestinya. Ya kayak contohnya ini baru niat nih, baru niat pegawai kita di chat hejo, kalah hidung heula kan gak keheulun. Ya Bang. Nah itu harus bisa menahan diri, belajar. Oke ya. Tetap. Ya wis. Thank you. Wait, Tong Tien. Tetap. Gitu. Kita